Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, rahasia kehidupan banyak disukai di hati manusia, sehingga tidak heran banyak para pemikir, para filosof, juga para ahli lainnya mencari apa arti kehidupan yang sebenarnya. Namun hasilnya tentu adalah hasil yang subjektif. Mereka menafsirkan kehidupan sesuai dengan hati dan kemauannya sendiri masing-masing. Dimas di Ajeng yang berbahagia, dalam Islam jelas bahwa kehidupan itu adalah ujian. Sebagaimana dunia adalah sekolah yang menggunakan tes, maka manusia itu adalah orang-orang yang akan melaksanakan tes itu sendiri. Apakah nanti lulus atau tidak, tergantung dari bagaimana sikap manusia itu sendiri dalam melaksanakan ujian tersebut. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, banyak sekali kita mengalami sesuatu hal, baik itu kesenangan maupun kesedihan maupun kesengsaraan. Semua itu adalah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana ujian maupun cobaan itu ada yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala maupun akibat dari ulah manusia itu sendiri. Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mengalami satu kesedihan dengan berbagai macam sebab. Kadang kita melaksanakan satu tugas, tidak pernah rampung, lama rampungnya, itu juga menjadi kesedihan buat kita. Kadang kita diuji sakit, juga merupakan satu kepedihan di hati kita sebagai ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyak macamnya kalau kita melihat jenis-jenis daripada ujian ini, baik itu musibah maupun hal yang lain. Kadang ujian itu banyak yang dicoba dengan kehidupan yang prihatin. Namun bagaimana kita bisa melalui daripada kehidupan itu supaya kita hidupnya lebih baik. Kadang-kadang ujian juga berupa kesenangan atau kenikmatan hidup. Justru ini yang seringkali susah dihindari. Banyak orang yang tergelincir dengan kesenangan. Contohnya adalah bagi orang-orang atau pejabat-pejabat yang hidupnya sudah senang karena ingin memperkaya dirinya sendiri maupun kelompoknya, sangat mudah tergelincir untuk melakukan korupsi. Orang yang diberi kenikmatan, diberi kesenangan lahiriah misalnya, dengan wajah tampan, dengan rupa yang cantik, kadang-kadang ini menjadi ujian buat mereka, yaitu mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Banyak sekali kalau kita perhatikan apa yang menimpa diri kita itu. Kadang-kadang
musibah juga terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Adanya musibah kematian, ini merupakan satu kesedihan yang luar biasa bagi anggota keluarganya. Itu semua adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apakah kita mampu melalui dengan cara yang baik, dengan hal yang baik. Dimas Diajeng yang berbahagia. Kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, agar menjadi ujian buat kamu semuanya. Dimas Diajeng yang berbahagia. Mari, di dalam kita mengurangi hidup ini, yang penuh dengan berbagai macam cobaan atau ujian. Baik itu ujian yang membuat hati kita sedih, maupun ujian yang membuat hati kita senang. Semua itu harus kita hadapi dengan kesabaran. Hadapi dengan ketabahan hati. Karena dengan kesabaran, fa insya Allah, apa yang kita sedang diuji oleh Tuhannya, fa insya Allah akan kita bisa menjalankannya dengan baik. Kesabaran di sini artinya bukan pasrah, bukan menerima apa onone, bukan seperti itu. Yang namanya sabar dalam Islam adalah kita berusaha sekuat tenaga di dalam menghadapi sesuatu masalah dengan ketelitian, dengan ketekunan, dengan ulet, dengan sabar. Maka fa insya Allah, dengan adanya ketabahan hati kita di dalam menjalankan menghadapi sesuatu cobaan, fa insya Allah kita akan melaluinya cobaan itu dengan baik. Tapi jangan lupa, karena hidup ini adalah ujian. Setelah kita lulus dari ujian satu, Allah pasti akan memberikan ujian yang lainnya. Dan ujian itu tentu sebatas kemampuan manusia itu sendiri. Tidak mungkin lebih dari itu. Tinggal tergantung manusianya apakah mampu ataupun tidak. Dimas Diajeng yang berbahagia. Orang yang mampu menghadapi segala macam ujian ini, pasti nanti mental orang tersebut akan menjadi kuat, menjadi sempurna. Akan mudah menghadapi sesuatu hal, sehingga menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat. Sobat Diajeng yang berbahagia. Seperti halnya kalau kita melihat sejarah, ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada para rasul. Contohnya Nabi Ayub. Beliau diuji dengan penyakit yang luar biasa. Dengan penuh kesabaran dan ketabahan, akhirnya Allah melepaskan ujian itu. Sehingga Nabi Ayub menjadi sehat kembali. Demikian juga kalau kita lihat sejarah, ujian yang diberikan kepada Nabi Yusuf dengan ketampanannya yang luar biasa, maka Allah menguji Nabi Yusuf digoda oleh seorang perempuan yang bernama Siti Juleha. Namun dengan ketabahan dan kesabarannya, beliau Nabi Yusuf alaihissalam terhindar dari godaan-godaan tersebut. Kalau kita kembali kepada kita sendiri, sebetulnya banyak sekali ujian-ujian yang kita alami selama hidup ini. Kadang
kita diuji sama teman-teman kita. Artinya ada teman yang kurang berkenan dalam hati kita karena sifatnya atau kelakuannya yang kurang baik. Tentu apa yang harus kita lakukan adalah kita sabar di dalam hal yang seperti ini, dan juga kita harus bisa menasihati dan supaya apa yang menjadi teman kita itu menjadi lebih baik. Banyak sekali kalau kita ambil contoh dalam kehidupan ini, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Termasuk juga musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang musibah itu adalah akibat dari tangan manusia itu sendiri. Dalam keterangan disampaikan, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, itu akibat dari ulah manusia itu. Dengan keserakahan, manusia kadang-kadang lupa bahwa apa yang ditimbulkan nanti akibatnya tidak terpikirkan sehingga menjadi musibah buat kita semua. Ini pun kalau sampai terjadi bencana alam dan lain sebagainya, itu juga adalah musibah buat kita. Di mana kita harus tabah dan sabar di dalam menghadapinya. Pak, insya Allah dengan kesabaran dan ketabahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita menjadi orang-orang yang mulia. Kita orang-orang yang menjadi derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Untuk itu marilah kita senantiasa ingat pada diri kita sendiri. Berikhtiar sekuat tenaga untuk ke depan lebih baik, sehingga mampu menghadapi cobaan-cobaan hidup. Cobaan yang pernah kita alami merupakan satu pengalaman, sehingga suatu saat menjadi pengalaman kita untuk menghadapi cobaan-cobaan berikutnya. Fa insya Allah kalau kita mampu menghadapi cobaan itu, hidup kita akan menjadi lebih baik. Hidup kita akan menjadi penuh dengan berkah dan kenikmatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mampu menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan menjadi orang-orang yang sengsara, yang merugi di dunia maupun di akhirat. Sobat Di Ajeng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Apabila ada kehilapan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.